Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Abah semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai doa, karena doa mempunyai syarat dan rukun juga adabnya, dan akan saya buat menjadi 3 bab. Bab pertama saya akan membahas dulu syarat berdoa. Namun sebelum melanjutkan, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan like, share, dan subscribe dulu, lalu nyalakan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya terhadap channel ini. Untuk bab ke-1 saya akan membahas dulu syarat berdoa. Syarat berdoa itu ada 5 macam, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Nihayatuz Zen pada halaman 281. Di antaranya, 1. Makanan atau minum yang kita makan harus halal, dan pakaian yang kita pakai harus halal juga, yakni uang yang dipakai untuk membeli makan atau minum juga pakaian harus dihasilkan dengan cara yang benar, agar makanan atau minuman yang kita makan menjadi halal atau pakaian yang kita pakai halal juga. Selain itu, agar terhindar dari syubhat dan riba, jangan lupa ketika menjual atau membeli diharuskan ijab kabul dulu ketika transaksi. Tandanya saling mengikhlaskan atau saling menghalalkan. Nomor kedua, syarat berdoa itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita, dikarenakan ada hadis Rasul mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Artinya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kalian. Yakni jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kalian. Sebaliknya, jika kita tidak yakin, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Syarat nomor ketiga, harus hudurul qalbi, yakni hati kita harus hadir dan harus ingat bahwa kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita jangan mengingat hal-hal lain, tapi kita harus ingat bahwa kita sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Syarat berdoa nomor yang keempat, yaitu jangan berdoa yang mengakibatkan madarat terhadap orang-orang muslim, yakni jika kita berdoa itu tidak boleh berdoa yang akibatnya orang-orang muslim menjadi celaka atau mengakibatkan madarat terhadap orang-orang muslim. Apabila mendoakan celaka terhadap orang muslim, itu tidak boleh. Perbuatan seperti itu tidak diperbolehkan.
Dan syarat berdoa nomor yang kelima yaitu jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta sesuatu yang mustahil berhasil. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti orang yang sudah tua umurnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa kembali menjadi muda atau agar jadi muda lagi. Dan contoh kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa kembali lagi ke dalam kandungan ibu di dalam perut. Nah, itulah contoh yang mustahil berhasil. Maka jangan berdoa meminta sesuatu yang mustahil berhasil. Demikianlah penjelasan syarat berdoa. Insya Allah nanti akan dilanjutkan bab kedua membahas adab berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.